Polisi telah menangkap 3 tersangka pembegalan terhadap pegawai Basarnas di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini polisi masih mengejar tersangka utama dalam kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus meminta tersangka yang telah berstatus DPO agar segera menyerahkan diri. Pelaku terekam kamera pemantau CCTV. Dalam aksinya, pelaku mengintimidasi pasangan korban sebagai pelaku penganiayaan. Ponsel korban berusaha direbut dan terjadi perlawanan hingga korban meninggal terkena senjata tajam. Selain menangkap 3 tersangka, polisi juga telah menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan tersangka saat melakukan tindak kejahatan begal. Sebelum pegawai Basarnas Mita Nur Hasanah tewas usai menjadi korban komplotan begal yang terjadi pada 25 Oktober lalu. Ada saudara MG ini yang membonceng saudara T. Saudara MR ini yang membonceng saudara K ini. Kemudian juga ada saudara MG ini yang membonceng saudara T. Jokinya. Ini sudah kita amankan 3 orang dan 1 DPO tadi. Ini akan kami jerat di pasal 365, 365 ayat 3 dengan ancaman paling lama adalah 15 tahun penjara. Ya. Kami masih lakukan pengejaran terhadap pelaku utamanya yang melakukan pembacokan terhadap korban. Sudah saya sampaikan sekali lagi untuk segera mungkin saudara T ini menyerahkan diri. Kami kasih waktu secepat mungkin. Ya, segera menyerahkan diri atau kami tidak tegas nanti di lapangan. Informasi terkini dari pelaku begal pegawai Basarnas Polda Metro Jaya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan yang berada di Mapolda Metro Jaya. Selamat petang, Jonah. Bagaimana soal sepak terjang komplotan ini dan seperti apa pengejaran pelaku utamanya, Jonah? Ya, selamat petang Ibrahim dan saudara. Jadi memang polisi sendiri masih mengejar 1 DPO berinisial T, di mana T ini merupakan otak pelaku dari pembegalan yang terjadi pada pegawai Basarnas. Memang kalau kita lihat ini merupakan kerja keras yang dilakukan oleh unit 5 Resmob Ditkrimum Polda Metro Jaya, di mana 3 dari 4 berhasil ditangkap dan mereka sendiri dikenakan pasal 365 KUHP 365 ayat 3 dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Nah, memang terkait dengan komplotan ini menjadi salah satu atensi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, di mana kalau kita lihat komplotan yang membegal korban atas nama Mita ini memang sudah sering melakukan aksi kejahatannya. Jadi memang adanya pengembangan dilakukan atas kejadian dari beberapa waktu silam ini merupakan hasil kerja keras dari tim, dan memang dari Polda Metro Jaya sendiri sudah memberikan ultimatum agar T untuk segera menyerahkan diri, atau T itu saja nanti akan menjadi DPO dan tentu saja akan dicari oleh tim, khususnya dari tim dari Resmob Polda Metro Jaya. Jadi memang kalau terkait dengan sepak terjang ini memang cukup berbahaya, apalagi di beberapa titik rawan yang ada, apalagi di jam-jam tertentu seperti jam subuh, memang sangat rawan sekali adanya ancaman atau aksi begal. Apa kalau kita lihat korban sendiri ini sebelum dirampas handphonenya itu memang sempat diintimidasi dulu. Akhirnya ketika korban sendiri akhirnya mungkin sedikit melakukan perlawanan, korban akhirnya dibegal. Namun setelah dibegal pun akhirnya korban pun harus kehilangan 1 handphone. Nah, untungnya memang ada beberapa kamera pemantau yang berhasil merekam atau mungkin adanya lintasan dari para pengemudi motor tersebut, akhirnya berhasil ditangkap, dan tentu saja nanti akan ada beberapa lagi pengembangan dilakukan. Yang pasti untuk pelaku sendiri dari 3 dari 4 ini ditangkap di tempat yang terpisah, ada yang di Jakarta dan juga ada yang di luar di Jakarta. Nah, untuk tes sendiri, tentu saja polisi sendiri sudah berhasil adanya mengantongi identitas baik dari ciri-ciri ataupun dari beberapa hal yang menjadi cukup teknis, baik mungkin dari kediaman ataupun dari kebiasaan. Yang pasti ini tinggal menunggu waktu keberhasilan dari unit Resmob untuk bisa menangkap T, dan tentu saja adanya himbauan polisi agar T bisa menyerahkan diri itu saja harus diperhatikan agar jangan sampai nanti T harus mungkin ditembak ketika mungkin melakukan perlawanan. Ya pasti komplotan ini cukup sering melakukan aksi pembegalan, dan untuk beberapa titik atau daerah rawan Polda Metro Jaya juga memberikan atensi agar jangan sampai adanya aksi kriminal khususnya pembegalan
terjadi di beberapa titik atau daerah rawan, baik dari lokasi tertentu ataupun jam-jam tertentu yang menjadi jam-jam yang cukup rawan adanya aksi pembegalan yang ada di daerah-daerah yang cukup rawan atau daerah yang cukup sepi yang terpantau oleh masyarakat luas. Ibrahim. Jonah, singkat saja, apakah polisi memberikan tenggat waktu kepada pelaku untuk menyerahkan diri? Ya Ibrahim, sebenarnya untuk tenggat waktu tidak ada waktu yang diberikan, namun tentu saja polisi sendiri melihat waktu 1 minggu seharusnya sudah waktu yang cukup lama. Jadi ketika mungkin dalam waktu 3 atau 4 hari pelaku tidak menyerahkan diri, maka tentu saja nanti Polda Metro Jaya ataupun dari unit Resmob akan melipat gandakan kemampuannya atau melakukan pencarian, di mana pencarian ini tidak hanya dilakukan di daerah hukum Polda Metro Jaya, tapi juga dilakukan di tempat lain. Mengingat 3 dari 4 pelaku ini ditangkap tidak hanya di wilayah hukum yang ada di Jakarta, tapi juga ada di wilayah lain. Jadi itu saja besar harapan tidak sampai seminggu atau mungkin 3 atau 4 hari pelaku berinisial T berhasil ditangkap. Itu saja tidak hanya yang dilakukan oleh pihak polisian, dukungan masyarakat juga sangat berarti untuk bisa mengungkap khususnya aksi kriminal terjadi sehingga harus menewaskan pegawai Basarnas bernama Mita tersebut. Ibrahim. Terima kasih Jonah Hamonangan untuk laporan Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya.